saya Salamia, NIM 1911-2526 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi saya, yaitu tentang ikatan persaudaraan sesama muslim, dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Paidoma. Jadi, jangan lupa tonton video ini hingga akhir dan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Persaudaraan sesama muslim. Dalam konteks agama, persaudaraan sesama muslim disebut juga dengan ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Secara bahasa, ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan sesama muslim. Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Dengan berukhuwah akan timbul sikap saling tolong-menolong, saling pengertian, dan tidak menzolimi harta maupun kehormatan orang lain, yang semua itu muncul karena Allah semata. Adapun pengertian yang lebih luasnya tentang persaudaraan ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Siapapun dia, asalkan mukmin adalah bersaudara. Sebab dasar ukhuwah ataupun persaudaraan adalah kesamaan akidah. Akan tetapi, dalam penjelasan surah Al-Hujurat ayat 11, bahwasanya yang disebut dengan persaudaraan sesama muslim mengandung arti sama dekatnya dengan hubungan persaudaraan senasab. Kenapa demikian? Karena di sini Al-Quran dan agama memandang sesama muslim merupakan saudara kandung, di mana Islam dan Al-Qurannya merupakan induk dari kaum muslimin. Bahkan dalam syair pun dikatakan dengan jelas bahwasanya Islam sebagai ayah. Ini menandakan muslim satu dengan lainnya mempunyai hubungan erat bagaikan bangunan satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling melengkapi. Bangunan tidak akan berdiri kalau salah satu komponennya tidak ada ataupun rusak. Hal itu menggambarkan betapa kokohnya hubungan antara sesama umat Islam. Itulah salah satu kelebihan yang seharusnya dimiliki oleh kaum mukmin dalam berhubungan antar sesama kaum mukminin. Sifat egois ataupun mementingkan diri sendiri sangat ditentang dalam Islam. Sebaliknya, umat Islam memerintahkan umatnya untuk bersatu dan saling membantu. Karena persaudaraan seiman itu lebih erat daripada persaudaraan sedarah. Itulah yang menjadi pangkal kekuatan kaum muslimin. Setiap muslim merasakan penderitaan saudaranya dan menggulirkan tangannya untuk membantu sebelum diminta. Contohnya, ada sebuah daerah yang terkena bencana alam, misalkan banjir ataupun tanah longsor, maka tanpa dimintain bantuan sekalipun, mereka saudara-saudara seiman kita langsung mengulirkan tangannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam tersebut. Kemudian,
Salah satu landasan utama yang mampu menjadikan umat bersatu atau bersaudara ialah persamaan kepercayaan atau akidah. Ini telah dibuktikan oleh bangsa Arab yang sebelum Islam selalu berperang dan bercerai-berai. Tetapi setelah mereka menganut agama Islam dan memiliki pandangan yang sama, baik lahir maupun batin, mereka dapat bersatu. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asrabi'i. Abi Musa meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya, agar kedua tangannya tergabung. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas, perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin lainnya, di mana mereka bagai sebuah bangunan gedung yang unsur-unsurnya tertata, kait-mengait dan saling memperkuat, maka komunitas mukmin haruslah bersedia saling tolong-menolong, saling membela, saling mendukung, dan saling memperkuat dalam menghadapi segala kemaslahatan, baik yang bersifat lokal maupun interlokal. Demikian pula kaum muslimin, ketika tangan mereka saling merapat, kemampuan mereka saling membantu, jiwa mereka saling mencintai, masyarakat mereka saling mengikat, maka mereka bertambah kuat dan akan menciptakan kemuliaan yang megah. Kemudian, apa sih itu keutamaan silaturahmi? Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini memberikan salah satu gambaran tentang keutamaan silaturahmi, yaitu dipanjangkan umur dan dilapangkan rezekinya. Ini ada beberapa sikap persaudaraan yang dapat mencerminkan persaudaraan yang baik. Yang pertama, menjenguk atau mendoakan orang yang sakit. Kemudian yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang sedang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Yang kelima, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa teman ataupun orang lain. Selain keutamaan, ada pula larangan memutuskan silaturahmi. Dalam hadis dijelaskan, tidak dihalalkan bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari, sehingga ia jika bertemu saling berpaling muka, dan sebaik-baik keduanya adalah yang mendahului memberi salam. Hadis muttafaqun alaih. Islam menganjurkan untuk menyambung hubungan dan bersatu, serta mengharamkan pemutusan hubungan, saling menjauhi, dan semua perkara yang menyebabkan lahirnya perpecahan. Karenanya, Islam menganjurkan untuk menyambung silaturahmi dan memperingatkan agar jangan sampai ada seorang muslim yang memutuskannya. Pertanyaan yang pertama,
Apakah benar jika putusnya hubungan kita sesama muslim dapat memutuskan rezeki dari Allah? Bukankah rezeki, umur, jodoh dan maut sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita berusia 3 bulan dalam kandungan? Baiklah, ya memang benar, rezeki, umur, jodoh dan kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Namun, memutuskan hubungan silaturahmi sesama muslim menjadikan hidup seseorang terasa sempit, tidak nyaman dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita menjaga supaya silaturahmi tetap terjaga? Baiklah, sebenarnya banyak sekali cara yang dapat kita lakukan agar silaturahmi tetap terjaga sesama muslim. Di sini saya hanya menyebutkannya sebagian saja. Di antaranya dengan saling mengunjungi dan saling berkomunikasi. Cara ini dapat kita lakukan kepada yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Dengan cara inilah, maka hubungan kasih sayang akan kian terawat. Kemudian dengan saling memaafkan, saling mendoakan, tolong-menolong, dan memberi hadiah juga dapat membuat silaturahmi tetap terjaga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika seseorang yang telah meminjam uang kepada saudaranya, tetapi dia tidak ada niat sedikit pun untuk mengembalikannya? Apakah ada hadis yang menjelaskan hal tersebut? Baiklah, hukum membayar hutang itu kan wajib. Jadi, seseorang yang berhutang dan tidak ada niat sedikit pun untuk membayarnya, maka hukumnya dia berdosa. Di dalam hadis telah dijelaskan bahwa orang yang tidak mau membayar hutang maka dosanya tidak akan diampuni, sekalipun orang tersebut mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Yaghfiru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Artinya, semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Adalah beberapa pertanyaan yang hampir sama, yang mana pertanyaannya ialah apa hikmah dan keutamaan silaturahmi dalam Islam. Hikmah dalam silaturahmi diantaranya adalah merekatkan tali persaudaraan, memperbanyak rezeki, perluas persaudaraan, dicintai keluarganya, menambah empati dan menjadi sikap egois, dan menambah kekuatan dan kesatuan Islam. Kemudian keutamaan dalam silaturahmi. Keutamaan dalam silaturahmi diantaranya yang pertama, merupakan konsekuensi iman kepada Allah. Yang kedua, dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Yang ketiga, dapat menambah atau menjaga kerukunan. Yang keempat, penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Dan yang terakhir merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa kita tidak boleh tidak bertegur sapa selama 3 hari? Baik, dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot atau tidak menyapa saudaranya selama 3 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa kok 3 hari gitu ya? Karena setiap muslim yang merasa telah dizolimi orang lain, dia pasti akan membencinya dan tidak serta-merta memaafkannya. Untuk itu, Islam memberikan batas toleransi selama 3 hari. Umumnya gejolak emosi manusia itu 3 hari karena sudah menjadi tabiat manusia ataupun sudah menjadi kebiasaan manusia. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya,
Sebutkan hadis tentang persaudaraan sesama muslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'i. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abi Musa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan, dan beliau mendemonstrasikannya dengan mengepalkan jari-jari beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah ikatan persaudaraan sesama muslim bisa dipersatukan oleh sebuah organisasi? Baiklah, tentu bisa, karena di situ kita pasti akan bertemu dengan orang lain yang mana mungkin kita belum mengenalnya, sehingga kita dapat menjalin silaturahmi sesama muslim dan dapat saling mengenal satu sama lain. Hubungan komunikasi yang baik. Untuk hukumnya di sini sudah jelas adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, agar terjalinnya hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga, apalagi sesama saudara kandung, maka salah satu dari kedua saudara hendaklah ada salah satu yang memulai. Misalnya, mencoba terus berkomunikasi yang baik kepada saudara kandung tersebut, atau dengan sering mengajak belajar atau bermain bersama. Insya Allah dengan hal tersebut, lama-kelamaan kedua saudara tersebut akan menjadi akrab dan menjadi keluarga yang harmonis.